Jadi itu ibu-ibu dan bapak-bapak, tidak ada yang lebih istimewa di hadapan Allah dari sekian keistimewaan itu, dari sekian kebaikan itu yang melebihi istimewa daripada doa. Jadi punten sama Gusti Allah itu kerjaan kita selain yang memang diperintahkan, sholat setiap hari, kemudian puasa setahun sekali, kemudian haji seumur sekali. Kalau umrohnya boleh bulan berkali-kali, dan hajinya hanya sunnah saja. Kalau berkali-kali, tapi nanti ngajari doa kepada kita itu turun haji setiap tahun. Nah, bisa diamalkan melalui umroh itu. Walaupun doanya setiap tahun, tetapi barangkali tidak nyampe, berarti kan target di bawahnya 10 tahun sekali tadi. Ya, Bu, yang nomor 3 apa tadi? Kemuliaan yang ada, keistimewaan yang ada di hadapan Allah itu ada yang paling tertinggi. Keistimewaan itu adalah berupa amal doa. Maka tidak boleh meninggalkan doa. Jaluk aja. Bahkan nanti ada yang meyakinkan kepada kita dengan doa ini Allah semakin dekat dengan kita. Kalimat di Al-Qur'annya wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat qarib, itu kalimat qarib. Kalau di hadisnya ada nah ini Allah bilang kepada kita ibu-ibu, yaqulullah ta'ala, Allah bilang dalam hadis qudsi berarti, ya ibadi ana inda dhanni wa ana ma'ak idza da'autani. Saya itu tergantung keyakinan engkau kepadaku. Kalau engkau yakinkan, engkau kepengen haji, kepengen umroh, yakin Allah bisa, kata Allahnya, saya bersama keyakinannya itu. Tapi caranya adalah wa ana ma'aka idza da'autani. Ternyata tadi syaratnya bukan saja nyelengi, bukan saja niat, bukan saja keinginan yang kuat, ternyata harus kalau sudah dibarengi dengan niat, nyelengi, kemudian kepengenan yang kuat, kemudian kita jaluk, sudah lengkap itu. Kata Allahnya wa ana ma'ak idza da'autani, aku bersamamu. Artinya berarti mengabulkan. Idza da'autani, ketika kamu minta sama kamu. Oleh karena itu minta. Punten bapak-bapak dan ibu-ibu, iya disuruh selalu jaluk tapi keturutan. Awas, jangan punya keyakinan itu. Terus menjaluk, terus ikhtiar, kemudian terus niat yang kuat, Allah pasti mengabulkan. Cuma cara mengabulkan Allah itu sering saya sampaikan, yaitu suka-suka Allah caranya. Dan yang paling istimewa, Allah kebanyakan mengganti kabulan doa kita adalah dengan surga dan akhirat. Jadi kita kepengen haji nih, tidak sia-sia itu. Sampai mati umpamanya mau berhaji ya, jodoh bakal jodoh poli gitu. Yakin pasti kita dapat. Cuman banyak juga yang dapatnya itu Allah melihatnya lebih baik nanti dikasih surga saja. Kalau tujuan kita mau haji mau apa juga kan tujuannya kan surga. Ini sih langsung aja lompat gitu dikasih surga. Jadi seperti itu. Saya suka kayak gini ibu dan bapak-bapak. Ketika membimbing jamaah haji jamaah umroh, supaya saya nanti di sananya tidak haid, boleh nggak minum penahan haid gitu, pil penahan haid. Saya bilang nggak usah lah gitu. Nanti gimana pas datang di sana, kemudian datangkan berarti saya nggak masih dong gitu. Saya bilang enak gitu. Kenapa enak? Allahnya tetap ngasih kepada orang yang tidak ke masjid karena Allah ngasih tadi itu. Iya, karena sunatullah Allah ngasih apa istilahnya, ngasih tamu bulanan umpamanya gitu. Kita sebut saja seperti itu. Tetapi kitanya
sebenarnya pengen gitu, masih terus setiap waktu gitu. Nah ketika Allah ngasih tadi tamu itu Allah kasih tetap pahala masjidnya gitu buat. Jadi enak mana tuh? Mau melakukan kemudian dapat atau tidak usah dilakukan tapi dapat? Iya, caranya kayak gitu. Makanya saya bilang nggak usah minum penahan kayak saya bilang gitu. Nanti kemana di sananya nggak pernah ke masjid gitu. Ya tapi tetap dapat tuh gitu. Ini ceritanya ibu-ibu. Ada hadisnya menceritakan kalau kita sudah sudah biasa sholat malam karena siangnya habis ngobrol sampai pegel ngantuknya beli kira-kira gitu. Ternyata biasanya bangun malam, biasanya tahajud gitu. Ternyata saking pegelnya ngobrolnya baru peragat jam berapa biasanya tidurnya belak gitu, kemudian sampai bangun subuh gitu. Oh, saya kok belum bangun malam ya gitu. Hadisnya memberikan garansi orang yang model seperti itu tetap dapat, karena dia punya cita-cita yaitu kepengen apa tadi? Kepengen bangun malam dan juga dia sudah rutin bangun malam. Adapun kemudian Allah kasih ujian kebablasan, maka Allah tetap ngasih. Boleh nggak dikodok? Boleh. Ngodonya kapan ya Supiki? Karena sholat tahajud mah harus tidur dulu dan di malam hari tentunya. Beda dengan sholat qadha fardu ibu. Kalau sholat qadha fardu tidak harus di waktu yang ditinggalkannya. Contoh umpamanya karena mobil kelalen gitu sampai sibuk. Iya, biasa kalau kan mobil. Tiba-tiba gitu kelalen gitu, maghrib itu tunggu maghrib gitu loh. Saya dulu belum sholat gitu, asar belum sholat gitu. Ketika ingat, maka segera melakukan sholat duhur dan sholat maghribnya. Jangan nunggu berarti duhur mani gitu atau asar mani baru dikodok, tidak. Tapi ngemodonya adalah ketika ingat di waktu itu juga. Isanya duhurnya dan asarnya langsung dilakukan. Jadi ketika qadha itu seperti itu. Tapi kalau qadha sunnah, ibu-ibu, itu harus di waktunya. Kalau memang sholat sunnahnya punya waktu. Apa ada sholat sunnah yang tidak punya waktu? Ada. Sholat tasbih itu tidak punya waktu, itu kapan saja. Sholat hajat itu tidak punya waktu, itu kapan saja. Maka boleh. Tapi kalau sholat sunnah yang punya waktu, ketika ngodok harus di waktunya. Jadi kalau umpama tadi sholat tahajud kelewatan gitu, mau mengkodok berarti besok biasanya 2 rakaat berarti ditambah 4 rakaat untuk nambel yang kemarin yang kebablasan. Boleh salah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Udah jam 8 Bu, ngantuk Bu ya? Lebih jam 8 ya. Badai itu kan kapan akan? D. Apa? Doa itu, minta itu tidak harus yang kita lagi butuh. Dan doa itu bukan karena kita butuh, tetapi doa itu karena Allah perintahkan. Gimana kalau kemudian gonta-ganti doa gitu? Wingi jaluk mobil, sukikien jaluk rumah, sukiki maning jaluk kapal, sukiki maning jaluk kereta. Padahal motor belum duwe Pak. Boleh nggak? Boleh. Tapi punten ibu, punten. Doa itu harus memantaskan diri. Yang pasti harus memantaskan diri. Kelas kita ini pantas nggak ya kalau kemudian